Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini saya akan berbincang-bincang atau sharing mengenai menepi di tengah riuh. Hingar-bingar duniawi yang ditandai dengan berbagai persoalan kehidupan yang terus bertambah, terkadang membuat jiwa seseorang tertekan, tensi darah naik, pikiran stres, bahkan frustasi. Hal-hal semacam ini terkadang menjadikan masyarakat bosan, jenuh, dan ingin mencari suasana lain yang dianggap menenangkan dan mendatangkan kebahagiaan. Fenomena pelarian masyarakat dari problematika kehidupannya disebabkan jenuh dan ingin mencari suasana lain, dalam istilah psikologi disebut dengan eskapisme. Nah, apa itu eskapisme? Eskapisme adalah pengalihan mental dari kehidupan sehari-hari yang tidak menyenangkan atau membosankan. Biasanya melalui aktivitas yang melibatkan imajinasi atau hiburan. Ekspasisme dapat digunakan untuk menjauhkan diri dari perasaan depresi atau kesedihan yang terus-menerus. Contoh real fenomena eskapisme yang terjadi di Indonesia belakangan ini adalah naik daunnya sinetron Ikatan Cinta. Dilansir dari situs bisnis.com, sinetron ini berhasil mencetak rekor dengan menembus rating 12 dan pangsa pemirsa 45% di semua demografi pada tahun 2020. Catatan rekor tersebut ditorehkan Ikatan Cinta yang diproduksi MNC Pictures, unit dari PT MNC Studio International Tbk, ini dan melanjutkan capaian di hari sebelumnya. Pertanyaannya, kenapa sinetron ini begitu diminati? Padahal secara konten, sinetron ini tak jauh berbeda dengan sinetron-sinetron telenovela yang lain. Lalu apa istimewanya? Nah, menurut Rahmat Ida, peneliti kajian media di Universitas Airlangga, Surabaya, dalam wawancara dengan tim narasi Newsroom yang diunggah di akun YouTube pada 2021 lalu, naik daunnya sinetron ini disebabkan adanya semacam upaya pelepasan escaping di tengah-tengah masyarakat kita dari kehidupan rutinitas, stres dengan kegiatan, stres dengan kondisi ekonomi kita yang tak karuan, menghadapi kehidupan yang juga tak ada progresnya. Escaping masyarakat kita adalah dengan menonton sinetron atau menonton film-film itu. Lalu kita menjadikan terhibur, dan memang itu tujuannya. Itu yang disebut dengan fantasi atau artinya mimpi. Imajinasi yang coba untuk dijual kepada penonton tentang sebuah realitas yang sebenarnya tidak ada. Fitrah manusia adalah fitrah ketika dihadapkan pada sebuah kenyataan hidup yang berat yang dianggap berbahaya, sistem saraf merespon dengan melepaskan aliran hormon adrenalin dan kortisol. Kedua hormon ini dapat memunculkan suatu reaksi pada tubuh manusia, antara lain jantung berdebar cepat, otot tubuh menegang, tekanan darah meningkat, nafas jadi lebih cepat, dan gangguan rasa cemas yang berlebihan. Reaksi ini disebut dengan respon stres. Bisa dikatakan hampir tidak ada manusia yang tidak pernah mengalami jenuh, stres, cemas, depresi, atau tekanan jiwa lainnya. Baik dia beragama Islam ataupun bukan. Hanya tingkatan dan cara mengatasinya saja yang berbeda-beda. Ada yang pergi ke bioskop menonton film, pelesiran ke tempat-tempat wisata, main game, olahraga, membaca buku, ikut program motivasi, dan sebagainya. Tapi terkadang aktivitas fisik yang sejatinya kita naikkan untuk mencari ketenangan jiwa dan menghilangkan jenuh itu sifatnya temporer. Sepulang dari aktivitas tersebut, kejenuhan timbul kembali. Tidak ada kemajuan signifikan terhadap kondisi kejiwaan kita. Motivasi yang didapat dari seminar-seminar itu pun hanya berlangsung saat atau acara, selepas itu hilang menguap entah kemana. Di zaman modern sekarang ini, orang-orang yang tidak beragama mencari ketenangan dengan cara yoga, semedi, bahkan ikut seminar motivasi. Di dalam Islam, di antara sarana untuk memperoleh ketenangan jiwa adalah dengan menyembah Allah, Zat yang Maha menenangkan jiwa, dengan cara sholat. Dengan sholat, hati akan selalu ingat kepada Allah dan karenanya menjadi ia
menjadi tenang. Buya Hamka dalam bukunya Pandangan Hidup Seorang Muslim mengatakan bertambah maju dan bertambahnya sibuk dunia, bertambah pentinglah kedudukan ibadah sholat bagi keseimbangan hidup kita. Jiwa kita bisa hancur lebur laksana kaca terhempas ke batu karena tidak kuat menjawab tantangan kesibukan ini atas diri kita. Rasulullah pernah bersabda kepada Bilal bin Rabah, "Wahai Bilal, istirahatkanlah jiwa kami dengan sholat." Seolah Nabi ingin menegaskan bahwa istirahat bagi jiwa ada pada sholat. Karena dalam sholat, kata beliau, kita melepaskan semua problem kehidupan, soal hutang pihutang, pikiran laba, dan rugi bisnis, politik, dan ekonomi, bahkan seluruh problematika kehidupan kita. Sholat adalah istirahat jiwa sejenak menghadapi beban hidup yang terus-menerus. Menurut Dr. Hamid Fahmi, dalam bukunya Mishkat halaman 58, nalar bahwa sholat itu memberikan ketenangan bukan tidak bisa difahami. Sebab Al-Quran sudah membeberkan ciri-ciri manusia yang jiwanya labil dan sering tidak puas diri. Manusia itu mempunyai potensi berkeluh kesah, egois, kikir, selalu tidak puas dan berpikiran negatif lainnya. Tapi seperti disebut di atas, dalam surat Al-Ma'arij, sholat yang dikerjakan terus-menerus dapat mengganti pikiran negatif dalam dirinya dengan pikiran positif. Sebab setiap kali sholat ia pasrah dan menyerahkan urusannya kepada Allah atau tawakal. Selain sholat, ada hal lain yang bisa mendatangkan ketenangan dan keteduhan hati. Hal ini sebagaimana perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud yang dikutip oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Al-Fawaid. Beliau mengatakan, carilah hatimu pada 3 tempat. Saat engkau mendengarkan Al-Quran, saat berada di majelis zikir, dan saat engkau menyendiri bermunajat kepada Allah. Jika engkau tidak temukan hatimu di sana, maka mintalah kepada Allah agar memberimu hati, karena sesungguhnya engkau sudah tak punya hati lagi. Maka di tengah riuh rendah dan hiruk pikuk dinamika perubahan zaman dengan aneka ragam tingkah pola manusianya ini, rasanya perlu untuk sejenak menepi, mencari tempat teduh untuk ketenangan jiwa kita sembari menelusuri kembali makna spiritual yang nyaris hilang. Dalam sholat, membaca Al-Quran, zikir dan munajat, kita bisa temukan keteduhan itu. Dengan itu kita punya pondasi dasar kepribadian yang kuat, sehingga mampu mengatasi beragam masalah dalam kehidupan ini. Cukup itu bincang-bincang atau sharing kita pada kali ini. Apabila ada salah kata, maafkanlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.